Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. Aduh, perutku sakit. Masih bersama dengan Ana di sini yang akan menyampaikan, membacakan cerita horor yang sudah dikirim teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Dan hari ini adalah hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 jam 1:40 dini hari. Woi, mantap. Dan kalian tahu hari ini malam Jumat Kliwon. Malam Jumat Kliwon, guys. Ya. Dan menurut kepercayaan orang Jawa itu kan biasanya malam Jumat sama malam Selasa Legi itu yang katanya tuh serem. Tapi katanya sih lebih sereman malam Selasa Legi dibandingkan malam Jumat, kayak gitu. Yang lebih identiknya itu malam Selasa itu gangguan makhluk halusnya itu lebih frontal kayak gitu katanya. Gak tahu juga sih ya itu kan kepercayaan orang Jawa gitu. Oke. Aku akan membacakan cerita horor dan langsung aja ya, gak usah banyak opening, gak guna juga opening lama-lama buat apa. Oke, ini udah 3 cerita yang aku pilih dan cerita pertama datang dari DM Instagram. Langsung aja kita bacakan ceritanya. Halo Kak Ana, nama aku Mawar. Ya, nama samaran. Aku seorang biduan dangdut yang nyanyi dari panggung ke panggung yang gak kenal waktu sih. Ya, aku udah dari SMP jalani profesi ini. Waktu itu aku dapat tawaran 2 tempat. Karena waktu bisa aku bagi, ya aku handle semua. Paginya aku di daerah Pantai Parangtritis atau Paris. Sampai lokasi jam 11 malam. Dan langsung acaranya sampai jam 5 sore. Waktu perjalanan pulang ada yang aneh. Motor berasa berat banget. Seperti gak bisa dibuat laju. Nah, sampai rumah saudara habis maghrib. Dan aku numpang mandi. Waktu aku masuk kamar mandi tuh pintu kebuka sendiri. Wah, ada yang gak beres nih dalam hati. Tapi aku bismillah aja dan langsung mandi. Terus dandan lagi karena mau pindah tempat manggung. Waktu lagi rapi-rapi, tanteku masuk dan bilang kalau motorku nyala sendiri di teras. Loh, gimana bisa? Kunci aja ada di depanku. Dan cuma aku sama tante yang ada di rumah. Jam 7:30 aku tancap gas berangkat. Lokasinya lumayan jauh. Jalan gelap. Tapi jam segitu masih banyak kendaraan lewat. Di tengah jalan sepi. Cuma ada lampu remang-remang dan kanan kiri sawah. Tiba-tiba ada yang terbang di atas kepala. Sontak aku kaget. Gak ada orang lewat sama sekali. Dada terasa sesak. Dan aku hanya baca doa di setiap jalanku. Sampai di pertigaan aku udah dijemput sama playerku. Kamu kenapa? Kok wajahnya pucat? Tanya playerku. Gak apa-apa om, cuma gangguan kecil aja, jawabku. Langsung ke lokasi, itu ada di rumah yang kuno, zaman dahulu gitu deh. Pokoknya daerah candi.
langsung disambut yang punya rumah. Dan semua udah pada kumpul. Penonton juga rame. Lagu pertama, kedua gak ada yang aneh. Semua joget lepas. Tapi aku fokus sama mbak-mbak yang berdiri di bawah pohon rambutan samping panggung. Dia berdiri sendiri dan tersenyum terus kalau lihat aku. Cewek itu pakai baju bunga dan rok hitam panjang. Terus dia bawa plastik hitam. Dan dia melihatku aneh, sangat aneh. Karena aku risih, aku pindah tempat duduk di tengah. Lalu aku tanya sama temanku yang namanya Ika. Dek, kamu lihat deh, cewek bawah pohon itu liatin aku terus nih, risih. Terus Ika ngejawab, gak ada cewek mbak. Sontak aku langsung kaget. Maksudnya apa? Dia gak lihat. Lalu aku tunjuk-tunjuk cewek itu, tetap dia senyum dan diam. Tapi teman-temanku gak ada yang lihat. Aku langsung diam dan gak berani lihat lagi. Waktu itu pukul 11.45 malam. Acara udah mau selesai. Aku tengok cewek itu udah gak ada. Lega rasanya. Acara selesai, aku udah genti dan pamitan sama yang punya rumah dan teman-teman. Tiba-tiba, cewek tadi berdiri di samping aku parkir motor. Aku langsung teriak. Yang tadi mukanya tersenyum. Dan saat itu dia acak-acakan, pucat, tangannya penuh luka. Saat aku lari balik, Pak Karto yang punya rumah tadi langsung ngajak aku istirahat dulu. Dan minta aku cerita kenapa aku teriak. Teman-temanku juga gak jadi pulang karena ngelihat aku histeris. Setelah aku cerita semua dan aku yakin cewek itu bukan manusia karena dia hilang gitu aja. Aku gak berani pulang karena waktu sudah pukul 1:15 dini hari. Aku telepon ayahku dan aku cerita kejadiannya. Ayahku bilang mau datang ngejemput aku. Setelah aku nunggu ayah dan teman-teman juga masih nungguin aku. Mereka gak bisa antar karena lawan arah. Sudah pukul 2 dini hari. Aku teriak lagi. Lihat cewek itu tadi ada di atas pohon jambu depan gerbang. Dia melambaikan tangannya. Astaga, seram sekali. Aku tuh salah apa sampai diikutin. Karena teman-temanku cemas, lalu mereka membawa aku masuk rumah. Gak lama ayahku datang. Ayahku bisa dibilang orang pintar kalau di kampung. Dia lihat aku lemas. Lalu ayah tanya di mana perempuan itu. Aku pun diajak keluar. Aku tengok sana sini tapi gak kelihatan. Terus aku menuju samping rumah Pak Karto dan benar, hantu itu ada di pojok rumah lagi nangis. Ayahku langsung lari dan dengan tenaga dalam dipanggil cewek itu. Dan sumpah, baru kali itu aku ngobrol sama setan dan ngeliat dia sedekat itu. Puluhan orang pun lihat aku, tapi hanya aku dan ayahku yang bisa ngelihat cewek itu. Dia bicara kalau dia suka sama aku. Dia pengen nyanyi. Dulu dia biduan, tapi waktu pulang nyanyi dia diperkosa katanya dan dibunuh dekat pantai Parangtritis. Dan setelah ngobrol sama ayahku juga, dia mau pergi dari aku dan akhirnya dia menghilang. Anjir. Aku pun pulang dengan selamat. Tapi gak sampai di situ. Dia masih ngikutin aku. Tapi aku lama-lama udah terbiasa. Karena dia menampakkan wajah biasa bukan wajah seranya. Dia sering senyum dari jauh. Oke, cukup sekian dulu cerita dari aku Kak Ana.
Lain kali aku bakal cerita tentang pengalaman hororku yang lainnya. Anjir, serem nulisnya. Anjir, aku gak paham aku tadi dia tuh ngetik apa ya, aku gak bisa ngebacanya. Itu tadi tuh ada yang aku tambah-tambahin kata-katanya guys, beneran sumpah. Langsung logika aku tambah-tambahin karena gak iso nyambung. Maaf ya Mbak Mawar ya. Aduh, tapi aku nangkep kok ceritanya. Jadi ceritanya ini, Mbak Mawar itu kan biduan dangdut. Dia itu waktu itu lagi manggung di daerah Parangtritis. Nah, kemungkinan besar dia itu ketempelan sama biduan, arwah biduan pas dia pulang dari Parangtritis, karena si arwah itu meninggal di daerah pantai Parangtritis karena diperkosa gitu deh ceritanya. Tapi bener loh guys, apa ya, di daerah Parangtritis itu lokasinya itu sepi. Ya mungkin kalian tahu kan, itu mungkin rame karena pariwisata. Tapi kalau kalian yang ke arah belakang ya, belakang pantai, aduh sebelah mana ya, aku lupa. Aku tuh pernah ke situ ya, yang di arah belakang kalau nggak salah itu deket pasar ya. Kalau orang Jogja pasti tahu. Aku sih orang Jogja, bukan aku sih, bapakku ya. Cuma aku jarang keluar kemana-mana, paling ke Malioboro doang. Jadi tuh di area belakang aku pernah kesana bareng-bareng sama teman-temanku rame-rame. Ya jam-jam sore lah, baliknya malam kan. Terus di situ tuh pokoknya banyak motel-motel ya, hotel melati gitu ya, yang buat gitulah, buat ski di papap itu kalau kalian tahu. Itu jalanannya itu emang sepi. Jam 7, jam 8 itu udah sepi, jarang banget kendaraan lewat. Ya ada sih 1-2 kendaraan lewat. Tapi tuh apa ya, jalannya itu penerangannya itu kurang, lampunya tuh remang-remang. Jadi tuh lebih sereman kalau ada begal kalau menurutku ya, bukan sereman lihat setan, serem ada begal kayak gitu. Dulu itu aku kesana itu tahun 2013 kalau nggak salah ya, 2012 atau 2013 lah, itu sepi. Kalau sekarang nggak tahu ya udah rame apa belum kalau yang area belakang itu. Tapi emang katanya saudara-saudaraku tuh emang di area situ, yang di area belakang itu sering sekali banyak terjadi kasus pembunuhan, atau kalau gitu banyak sekali kasus penemuan jenazah tanpa dikenal kayak gitu. Mungkin itu adalah salah satu korban juga ya. Tapi ya apa ya, kok bisa pas gitu loh, arwah biduan menghantui biduan. Wih, bisa ini jadi judul ya, arwah biduan menghantui biduan. Oh salah, gimana ya judulnya ya, setan biduan itu menghantuiku, seorang biduan, aku seorang biduan dihantui arwah biduan. Ya itulah pokoknya kayak gitu deh. Anjir lah biduan. Aku aja kalau nyanyi, kalau paling kebantu itu mic di tempat karaoke, cuy. Oke, terima kasih ya Mbak Mawar buat ceritanya. Serem kurang greget. Oke, kita langsung aja lanjut ke cerita kedua. Cerita kedua ini datang dari email. Langsung aja kita ke ceritanya. Hai Kana, nama aku Adi. Jadi langsung aja ke ceritanya. Cerita dimulai waktu zaman aku masih SD ya, sekitar kelas 4 atau 5, aku agak lupa. Sekarang aku udah 29 tahun, masih jomblo pula. Kita seumuran ya, 29 tahun dan jomblo pula. Kayaknya kita jodoh deh. Waktu itu malam Jumat, habis sholat isya di musola, aku dan kawan-kawan main peta umpet. Maklum lah, mainan bocah zaman dulu kan belum ada PlayStation, apalagi Android. Singkat cerita, kami bermain dengan asyiknya. Nah, giliran si Sony, nama samaran.
Oh ini udah pernah ini, dia kirim lagi ya. Oh ini udah pernah. Oke aku skip ya, sorry. Belum aku edit ya ini ya. Udah pernah ini. Oke aku skip. Langsung kita lanjut ke cerita kedua. Cerita ini datang dari email lagi, yuk. Oke, cerita ini dimulai ketika sepupu ibu saya melihat sosok wanita berpakaian putih duduk di atas rumah bagian belakang. Dan dia bilang bukan sekali ini saja dia lihat, tapi setiap malam Kamis. Berarti malam Kamis ini lihat dong. Dan setelah saya pantau selama 2 minggu, alangkah campur aduk di dalam hati diri saya. Yang awalnya gak percaya kalau omongan sepupu ibu saya itu gak mengada-ngada. Besok paginya saya bicara kepada sepupu ibu saya itu. Kak, bener kata kakak. Semalam aku lihat sendiri, kataku. Saya panggil dia kakak karena umurnya cuma selisih beberapa tahun. Dah, saya bilang apa? Pasti ada kan? Balas dia. Terus gimana dong kak? Tanyaku. Ya kalau gak ganggu biarin aja deh. Jawab kakakku lagi. Seminggu kemudian pas hari Kamis, saya nyari temen buat beres-beres rumput dan sampah yang berserakan di belakang rumah. Pikir saya sih, mungkin karena bagian rumah saya terlalu jorok, banyak semak-semak, serta ada satu gerombolan tanaman, pohon tebu. Kenang-kenangan almarhum kakek saya. Pas jam 4, kami istirahat dulu, sekedar ngopi dan nyalain rokok. Setengah jam kemudian, kami mulai lagi. Cuman saya pikir kalau saya tebang di pohon tebu, mungkin akan terlihat rapi. 1, 2, sampai 5 batang saya tebang. Kepala saya jadi pusing, gak terlalu sakit. Azan maghrib pun mulai berkumandang, tapi belum selesai menebang juga karena sekalian batang pohon tebu tersebut diambil. Dung, dah maghrib, lanjutnya besok aja dah. Maghrib nih, kata teman saya. Tanggung, tinggal dikit lagi loh, jawabku acuh. Hei Dung, lo tahu sekarang sore Jumat, Kliwon pula. Tanggung, jawabku. Saya pun buru-buru tebang pohon tebu itu. Beberapa menit kemudian selesai. Dan saat itu pula, yang tadinya kepala saya yang agak pusing sedikit, langsung sakit sekali. Terasa berat dan kayak mau meledak. Setelah habis mandi, saya pun rebahan di kamar. Mungkin kalau istirahat agak mendingan, ngomong dalam hati. Ternyata saya ketiduran. Pas jam 1 malam saya terbangun. Walau kepala masih terasa pusing, saya pergi ke toilet yang ada di belakang rumah. Dan kejadian aneh pun terjadi lagi. Terdengar jelas suara orang menangis sendu. Besoknya, saya bicara sama sepupu ibu saya. Kak, kemarin sore saya beres-beres di belakang rumah. Pohon tebu di belakang saya tebang. Pas dia selesai nebang, malamnya sakit kepala. Pusing banget. Kan kakak udah bilang kalau gak ngeganggu biarin aja, jawab dia. Ya terus mau gimana lagi dong kak? Abisnya aku kira itu berantakan, jadinya mungkin karena hal itu akhirnya aku bersihin. Terus kakakku bilang, udahlah terserah lu aja deh. Dan keesokan harinya sakit kepala ini belum sembuh juga. Ternyata waktu aku tanya sama teman aku yang mempunyai kelebihan, maksud aku indigo kak, kata teman aku, kepala yang aku derita itu karena aku menebang pohon tersebut. Dan ternyata pohon tebu tersebut itu ada penunggunya dan dia sangat sedih
dan marah karena aku udah menebang pohon itu. Cukup sekian cerita dari aku, Kak. Mohon maaf kalau ceritanya kepanjangan. Oke, nggak panjang sih ini ceritanya. Beneran nggak panjang. Tapi kok endingnya kok nggak nyambung gitu ya. Endingnya ngegantung, nggak nyambung. Aduh. Jadi apa dong yang aku bisa tangkap dengan cerita ini? Mungkin, ini maksudnya gini ya. Dia kan lagi bersih-bersih rumah ya. Karena katanya dia lagi ini. Katanya dia diliatin cewek gitu di belakang. Terus dia dibersihin. Karena mungkin dia pikirnya itu karena rumahnya dalam keadaan berantakan. Akhirnya ada penunggunya. Terus dia dibersihin. Terus kebetulan dia nebang pohon tebu yang kebetulan yang nanam itu kakeknya, peninggalan dari kakeknya. Terus setelah dia tebang, ternyata dia itu ngerasa pusing banget. Dan pas diterawang sama temennya, si cewek tersebut adalah penunggu dari pohon tebu tersebut. Dan dia sedih karena pohonnya ditebang. Bisa gitu ya? Nggak masuk akal deh. Ntar dulu, ceritanya gantung sumpah. Ceritanya bukan gantung ya, kayak nggak nyambung, beneran kayak nggak nyambung. Kenapa sih kok? Ya udah, itu mungkin ya ceritanya ya. Ya ampun, sumpah ceritanya jelek banget. Mohon maaf, aku tuh orangnya jujur ya. Kalau aku bilang ceritanya jelek, kalau ceritanya gantung. Kalau ceritanya bagus. Kalau ceritanya serem. Aku pasti ngomong jujur. Nggak pernah aku lebih-lebihin, nggak pernah aku kurang-kurangin. Kayak gitu. Soalnya pasti pendengar semua, teman-teman pecinta horor itu pasti berpendapat sama dengan aku gitu loh. Akhirnya kan endingnya kecewa dengan apa yang aku bacakan gitu. Oke. Lanjut ya ke cerita ketiga. Ini cerita datangnya dari DM Instagram. Hai Kak Ana, nama aku Rian. Jadi saya tinggal di kos Putra dan tempatnya ini berbentuk rumah. Mungkin kontrakan gitu ya, kos tapi bentuk kontrakan. Terdiri dari 4 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 kamar tengah, dan 1 ruang tamu. Keempat kamar ini berhadap-hadapan mengelilingi ruang tengah. Ruang tengah ini kosong, tapi ada lemari berisi buku-buku yang entah punya siapa, dan salah satu pintu lemari itu lepas. Awalnya tidak ada hal aneh saat pertama tinggal di sana. Tapi kata temen yang udah kos di sana, kayaknya lemari itu angker. Apakah saya terbawa omongan atau karena memang lemari itu angker? Setiap saya lewat di sana, perasaan saya was-was dan selalu melirik ke dalam lemari itu. Tapi tidak pernah ada penampakan atau hal aneh terjadi seperti ada buku yang jatuh atau pintunya terbuka sendiri maupun suara ketawa yang khas. Halu lu. Iya, lu halu. Sampai beberapa hari kemudian, saat tengah malam waktu saya kembali dari kamar kecil, saya melihat bayangan putih ada dalam lemari itu. Kaget juga dan berhenti untuk memperhatikan lemari itu. Tetapi ternyata tidak ada apa-apa. Akhirnya saya kembali masuk ke kamar. Tetapi kejadian ini ternyata berulang. Semakin sering terlihat bayangan putih tapi cuma sekilas saja. Dan ketika diperhatikan bayangan itu menghilang. Sampai pada suatu hari akhirnya kejadian juga melihatnya utuh. Oh iya ya. Waktu itu sedang musim hujan dan selayaknya musim hujan,
Ada yang aneh, dan selayaknya musim hujan, hujannya deras dan disertai angin kencang. Ditambah lagi hujannya gak berhenti sampai akhirnya malam tiba. Semua normal, gak ada yang aneh. Sampai menjelang waktu istirahat ketika saya baru balik dari kamar mandi. Tepat di depan lemari, tiba-tiba sudah berdiri seorang perempuan menghadap samping bergaun tidur putih dengan wajah pucat dan rambut panjang. Waktu itu saya langsung berhenti memperhatikannya. Wanita itu kemudian berjalan memasuki lemari dan duduk di dalamnya tanpa memperhatikan atau melihat saya dan kemudian menghilang. Kaget sih, tapi anehnya tidak ada perasaan takut atau kaku pada saat itu. Setelah wanita itu menghilang, saya lanjut masuk kamar. Jadi selama ini memang benar cerita kalau lemari itu angker. Tetapi dipikir-pikir, selama gak mengganggu ya dicuekin aja. Sampai 2 tahun berjalan dan lemari itu kemudian dibuang oleh bapak kos. Saya tidak pernah lagi melihat penampakan yang jelas kecuali cuma sekilas bayangan putih. Bayangan putih, wanita, duduk di lemari. Duduknya kayak apa ya modelnya ya? Duduk di lemari. Duduk di lemari rak buku. Biasanya kan ada laci-lacinya ya. Nah, duduknya kayak gimana cuy? Anjir, aku lagi bayangin ini sumpah. Bayanganku aneh-aneh ini. Gak bisa ngebayangin. Ini kenapa ya? Hari ini 3 cerita. Ceritanya ngawur semua. Kurang gak seru. Sumpah please. Tolong kasih saya asupan cerita yang serem gitu loh. Biar pendengar podcast kisah horor ini gak kecewa dengan cerita episode ke-27 ini gitu loh. Ya ampun. Oke lanjut ya, ini aku tambahin cerita terakhir ya. Cerita keempat, cerita terakhir. Aduh, please aku harap cerita terakhir ini cerita serem ya. Beneran please. Oke langsung aja kita bacakan ceritanya ya. Di suatu perkampungan, tepatnya di desa Karangsari, Cikelet, Kabupaten Garut Selatan, Jawa Barat. Disitulah awal mula cerita hantu Bibi Sutarsih ini berawal. Ini adalah kisah menyeramkan yang benar-benar pernah terjadi yang dialami oleh sepasang suami istri yang hendak pulang kampung. Sebut saja nama istrinya Aisyah dan suaminya bernama Pudin. Mereka lagi belanja buat menyambut Idul Fitri yang tinggal 2 hari lagi. Rencananya besok pagi mereka akan mudik. Seperti biasanya, khas orang Indonesia, kalau Idul Fitri gak asik rasanya kalau gak mudik. Bisa dibilang mudik adalah suatu kewajiban setiap umat Islam di Indonesia. Setelah rasanya cukup beli oleh-oleh dan perlengkapan lainnya, Pudin beserta istrinya pulang. Dan keesokan harinya, pagi sekali mereka berangkat bersama. Karena mereka sudah mengetahui kalau musim mudik pasti perjalanan macet parah. Duh, Pak, sampai jam berapa ke kampung ya kalau perjalanan macet seperti ini? Aisyah bertanya pada suaminya. Ya, belum tahu, mungkin menjelang maghrib. Biasanya kan kalau gak macet juga asar baru kita sampai. Ya, sekitar maghriban lah. Pudin pun menjawab tegas. Wah, kalau gitu kita sampai rumah malam dong, Pak. Aisyah cemas. Ya gak apa-apa, kan ada bapak. Tentang aja. Pudin pun menenangkan istrinya. Iya, Pak. Kan turun dari mobil kita jalan kaki jauh banget. Hampir setengah jam.
Duh, mana ini lagi hamil muda lagi, Aisyah bergumam. Karena mereka memakai kendaraan umum, jelas saja perjalanan terasa lama. Karena mungkin macet dan turun naiknya penumpang. Tidak terasa 8 jam telah lewat. Tapi mereka tak kunjung juga sampai tujuan. Ternyata benar perkiraan Pudin. Mereka sampai tujuan menjelang maghrib. Rasa cemas dan bingung terlihat di wajah Aisyah. Dalam pikirnya, apa mungkin saya berani lewat hutan? Ayo Bu, kita lanjutkan perjalanan kita keburu malam. Pudin mengajak istrinya yang lagi kebingungan. Udah Bu, gak usah mikir aneh-aneh. Yuk kita pergi. Tangan istrinya pun dipegang dan mereka beranjak pergi. Lantunan azan maghrib pun terdengar ketika mereka baru memasuki hutan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Aisyah dan Pudin dikejutkan dengan suara tangisan merintih. Seperti tangisan yang benar-benar merasa sakit yang begitu dalam. Serentak Pudin dan istrinya pun berhenti sejenak, mendengarkan apa benar dengan apa yang barusan mereka dengar. Telinganya pun dipasang sejeli mungkin. Jelas sekali benar-benar ada yang nangis. Aisyah pun merasa terkejut dan langsung mendekap suaminya. Apaan tuh Pak? Tenang Bu. Mungkin orang. Pudin pun menenangkan istrinya. Yuk kita lihat. Barangkali orang yang lagi butuh pertolongan. Gak Pak takut. Mending kita pulang aja. Mana mungkin orang jam segini nangis di tengah hutan. Aisyah menarik tangan suaminya. Enggak Bu, ini mungkin orang. Apa salahnya kita melihat dulu? Ya udah, yuk Pak. Aisyah akhirnya menuruti suaminya. Langkah mereka pun menuju ke tempat tangisan itu. Betapa kagetnya Pudin dan istrinya. Ternyata yang nangis itu tetangga orang tuanya yaitu Sutarsih. Bibi kenapa di sini nangis? Bibi kenapa di sini nangis lagi? Kenapa Bi? Aisyah bertanya pada wanita tua yang dipanggil Bi Sutarsih. Bibi dibuang ke sini sama anak-anak. Mereka tega sekali meninggalkan Bibi di sini. Kok begitu? Pudin merasa heran. Ya udah Bi, ayo kita pulang bareng. Enggak Den, Bibi di sini aja. Bibi takut sama anak Bibi. Mungkin nanti Bibi pulang besoknya. Bibi dibuang lagi ke sini. Mungkin nanti Bibi pulang, besoknya Bibi dibuang lagi ke sini. Kalau gitu Bibi ikut kami aja, nginep di rumah mamahku. Aisyah memberi solusi. Tapi tetap aja Bi Sutarsih nggak mau pulang. Ya udah Bi, kalau nggak mau. Lagian keburu malam. Istri saya lagi hamil, nggak baik malam-malam di hutan. Ya udah Bi, saya pamitan dulu ya. Jangan khawatir Bi, nanti saya tegur anak-anak Bibi yang pada tega itu ya. Mudah-mudahan nanti malam anak Bibi menjemput Bibi ke sini. Saya duluan pulang ya Bi. Hati-hati di sini. Dengan tanpa pikir panjang, Pudin dan istrinya pun pergi. Tidak lama kemudian mereka pun sampai ke rumah orang tuanya. Dengan sukacita orang tua mereka pun menyambut Ria, memeluk dan berjabat tangan dengan anak dan mantunya. Jam berapa dari Bandung? Jam segini baru sampai, tanya ibu mertuanya. Tadi pagi Bu, jalanan macet jadi agak telat. Pudin menjawab pertanyaan ibu mertuanya. Oh iya Aisyah, kamu tahu nggak Bi Sutarsih tetangga mama itu? Iya Bu, tahu. Oh iya, tadi aku juga ketemu Mah di hutan. Dia lagi nangis, kayaknya sedih banget. Memang ada masalah apa ya Bu sama keluarganya? Apa Aisyah? Kamu ketemu sama Bi Sutarsih? Anjir lah, gue belibet ngomongnya. Iya Bu, memang kenapa Bu?
jawab Aisyah. Bisu Tarsi udah meninggal tadi sore. Ah, yang bener Bu? Aisyah dan suaminya kaget. Iya, tadi juga bapakmu habis tahlilan, ibunya menjelaskan. Kok bisa ya Bu? Aku ketemu tadi di jalan. Kan dikuburnya di daerah situ. Kalau gak salah di ujung jalan sebelah kiri, dekat dengan kebun anaknya yang ada pohon pinus besar. Ibunya menjelaskan lagi. Iya Bu, aku ketemunya memang di daerah situ. Dia lagi nangis, duduk di bawah pohon pinus itu Bu. Aisyah meringis takut seraya tangannya mengusap perutnya yang buncit. Moga aja anakku baik-baik aja ya Bu. Berdoa aja Aisyah. Allah akan selalu melindungi kita. Mungkin itu bukan bisu Tarsi, mungkin itu setan yang menyerupainya. Sekian cerita dari aku Kak. Ini adalah kisah tentang tetanggaku yang ada di desaku. Lumayan sih ya, kalau ini lumayan serem. Ini ceritanya kayak sama yang ceritanya yang di hutan Kalimantan ya gak salah ya, episode berapa ya, episode 2 kalau gak salah ya, yang seorang kakek ketemu lagi nyari bidan yang jauh banget ngelewatin hutan. Terus pas saat itu juga ketemu sama wanita berbaju kuning, kalau gak salah gitu ya ceritanya ya, di tengah hutan. Tapi ini bedanya, dia ketemu sama arwah tetangganya di tengah hutan. Anjir lah. Tapi ya bener sih ya, gak mungkin lah itu tetangganya. Itu mungkin jin yang menyerupai orang yang meninggal tersebut. Kayak gitu. Cukup sekian cerita-cerita horor yang aku bacakan kali ini. Udah ada 4 cerita yang aku bacakan. Anjir lah, jujur ya, ini episode kali ini episode yang kurang serem, kurang greget. Ceritanya juga agak ngawur-ngawur juga ya. Apalagi cerita kedua sama ketiga itu agak ngawur banget, sumpah. Aduh please, kalau bikin cerita yang gak gantung dan yang masuk akal gitu loh, biar kita itu gak kecewa ngebacainnya sama ngedengerinnya. Sebel deh aku. Untung ketolong sama cerita keempat. Ya walaupun kurang greget ceritanya, tapi seenggaknya lumayan creepy lah, lumayan serem. Aku tuh orangnya kayak gitu guys. Jadi beneran aku orangnya apa adanya. Kalau explore ya, misalnya explore di tempat terbengkalai, kalau aku bilang merinding ya merinding. Kalau aku bilang gak merinding. Kalau aku bilang takut. Kalau aku bilang gak takut. Kalau aku bilang ada ngelihat sesuatu atau ngedengar sesuatu, aku pasti bilang. Tapi kalau nggak ngedengar ya udah nggak bilang. Soalnya aku nggak seneng sesuatu cerita itu terlalu dilebih-lebihkan atau terlalu dikurang-kurangin. Jadi kesannya itu kayak kurang dapet feel-nya. Beneran. Lebih bagus itu yang apa adanya. Jadi feel-nya dapat. Tapi kan kebanyakan orang itu kan suka yang dilebih-lebihkan biar seru ya kan. Cuma kalau aku tuh nggak seneng gitu loh. Ya udah gini aja. Cuma ya itu tadi, kecewa banget nih ceritanya. Jelek. Beneran jelek. Ceritanya ngegantung. Aku aja gak paham. Apalagi pendengar podcast kisah horor pasti juga gak paham tentang ceritanya, ya kan? Oke. Udah 39 menit aku menemani kalian. Udah jam 2:18 dini hari. So, bagi kalian yang punya cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian di podcastkisahhoror@gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Dan jika kalian suka dengan video-video explore tempat-tempat terbengkalai, kalian bisa langsung aja mampir ke channel YouTube aku namanya Ana Olive. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan podcast kisah horor kali ini udah eksklusif di Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, ataupun Spotify. Jangan lupa klik
tombol follow agar kalian selalu update tentang cerita horor terbaru. Oke, episode 27 cukup sampai di sini. Greget gak greget, ya itu tergantung kalian menilai cerita kali ini di episode ini menurut kalian bagus apa enggak. Tapi aku harap kalian terhibur dengan cerita di episode kali ini. Oke? Terima kasih sebelumnya dan sampai jumpa di episode berikutnya.